Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Delianti dengan NIM akhir 183. Saya merupakan mahasiswi Ilmu Hukum semester 6 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan membahas atau memaparkan terkait makna atau isi dari Kode Etik Advokat Indonesia. Yang pertama, mengenai pembukaan, bahwasannya setiap organisasi profesi ini tentunya harus memiliki kode etik yang menetapkan kewajiban dan memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya dalam melaksanakan profesi. Advokat merupakan profesi yang terhormat yang bekerja di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Kebebasan profesi ini didasarkan pada kehormatan dan kepribadian advokat yang sangat menjunjung tinggi kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Sebagai penegak hukum yang setara dengan lembaga penegak hukum lainnya, advokat harus saling menghormati baik sesama rekan maupun dengan penegak hukum lainnya. Setiap advokat harus menjaga citra dan martabat profesi serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi dengan pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan ini diakui oleh semua advokat tanpa memandang organisasi profesi asalnya. Kode etik advokat Indonesia ialah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, namun juga membebankan kewajiban untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat, dan diri sendiri. Nah, dibahas mengenai ketentuan umum dalam bab satunya, dijelaskan mengenai advokat ialah orang yang memberikan jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, untuk klien ini adalah seseorang atau penerima jasa atau juga dapat berupa bantuan hukum dari advokat. Nah, teman sejawat ini merupakan sesama advokat yang menjalankan praktik hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, perbedaannya dengan teman sejawat asing ialah kalau teman sejawat asing itu jadi advokatnya itu non-Indonesia, jadi bukan keluarga negara Indonesia, tetapi berpraktik di Indonesia sesuai dengan ketentuannya. Kemudian mengenai Dewan Kehormatan, seperti tadi, Dewan Kehormatan itu merupakan lembaga yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat ini yang tugasnya mengawasi pelaksanaan kode etik dan menangani pengaduan terkait pelanggaran-pelanggaran. Nah, di dalam ketentuan umum juga diatur mengenai honorarium. Honorarium di sini merupakan pembayaran kepada advokat berdasarkan kesepakatan dengan kliennya. Kemudian di bab 2-nya, kepribadian advokat. Dibahas mengenai advokat ini dapat menolak jika memberikan nasihat hukum atau bantuan hukum kalau itu tidak sesuai dengan keahliannya atau bertentangan dengan hati nuraninya. Tetapi tidak diperbolehkan menolak berdasarkan perbedaan agama, ras, suku, jenis kelamin, keyakinan politik, ataupun kedudukan sosial. Nah, advokat ini harus mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan daripada imbalan materi. Nah, mereka juga harus bebas dan mandiri, memperjuangkan hak asasi manusia, menjaga solidaritas di antara rekan sejawat, memberikan bantuan hukum kepada rekan yang didakwa di dalam perkara, dan tidak melakukan pekerjaan lain yang merugikan kebebasan dan martabat profesinya. Nah, advokat ini tentunya juga harus bersikap sopan, menjunjung tinggi kehormatan profesi, dan tidak boleh berpraktik sebagai advokat jika menduduki jabatan negara. Mengenai bab 3 dibahas tentang hubungan advokat dengan kliennya. Nah, di dalam hal ini advokat tentunya harus mengutamakan penyelesaian damai dalam perkara perdata. Nah, tidak memberikan keterangan yang menyesatkan klien, tidak menjamin suatu kemenangan, mempertimbangkan kemampuan klien dalam menentukan honorarium, tidak membebani klien dengan biaya yang tidak perlu, dan memberikan perhatian yang sama kepada perkara pro bono seperti pada perkara berbayar. Advokat harus menolak perkara yang tidak memiliki dasar hukum, memegang rahasia jabatan, tidak melepaskan tugas pada saat yang merugikan klien, serta mengundurkan diri jika timbul konflik kepentingan. Nah, di dalam bab 4 selanjutnya ada hubungan dengan teman sejawat. Hubungan antar advokat tentunya harus didasari rasa saling menghormati dan juga mempercayai. Advokat tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak sopan, menyebarkan keberatan terhadap tindakan rekan melalui media sosial atau media massa, merebut klien rekan, atau menahan dokumen penting klien saat menyerahkan perkara kepada advokatnya yang baru. Kemudian di bab ke-5 dibahas terkait cara bertindak menangani suatu perkara.
Nah, surat-surat antar advokat ini dapat ditunjukkan kepada hakim jika perlu, kecuali yang bertanda sans prejudice. Nah, isi pembicaraan atau korespondensi perdamaian tidak boleh digunakan sebagai bukti di pengadilan. Advokat hanya dapat menghubungi hakim dalam perkara perdata bersama advokat pihak lawan dan dalam perkara pidana bersama jaksa penuntut umum. Mereka tidak boleh mempengaruhi saksi lawan dan harus berkomunikasi dengan klien melalui advokat yang ditunjuk. Baik, kemudian pada bab 6 ada ketentuan-ketentuan lain. Nah, profesi advokat ini merupakan profesi yang mulia dan terhormat seperti yang tadi sudah saya paparkan, sejajar dengan jaksa dan juga hakim. Nah, jadi dalam hal ini pemasangan iklan yang berlebihan itu tentunya dilarang. Iklan untuk mempromosikan jasa advokatnya itu dilarang. Dan juga kantor advokat itu tentunya harus bermartabat dan karyawan di dalamnya juga harus berkualifikasi. Jadi berkualifikasi di sini memang benar-benar orang yang pantas dan layak untuk mengurusi suatu perkara. Nah, advokat ini juga tidak boleh mencari publisitas melalui media massa kecuali untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum, dan juga harus mengundurkan diri jika terdapat perbedaan dengan kliennya. Mantan hakim atau panitera dalam hal ini juga tidak boleh ikut menangani perkara di pengadilan tempat mereka pernah bekerja selama 3 tahun setelah berhenti. Kemudian di bab 7, pelaksanaan kode etik. Setiap advokat harus mematuhi kode etik ini dan pengawasannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Kemudian bab selanjutnya terkait Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan di sini berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik melalui 2 tingkat. Yang pertama Dewan Kehormatan cabang atau daerah dan juga Dewan Kehormatan pusat. Biaya pemeriksaan ini ditanggung oleh Dewan Pimpinan Cabang atau daerah dan Dewan Pimpinan Pusat serta pihak pengadu maupun pihak teradu. Kemudian mengenai pengaduan, nah pengaduan ini dapat diajukan oleh klien, rekan advokat, pejabat, pemerintah, anggota masyarakat, atau organisasi profesi. Nah, Dewan Pimpinan di sini juga dapat bertindak sebagai pengadu dalam kepentingan hukum dan juga kepentingan umum lainnya. Nah, terkait tata cara pengaduan ini tertulis dengan alasan harus disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah atau Dewan Pimpinan Cabang daerah atau pusat. Dan jika tidak ada Dewan Pimpinan Cabang atau daerah, pengaduan akan disampaikan ke Dewan Kehormatan terdekat atau pusat. Dewan Pimpinan kemudian akan meneruskan pengaduan kepada Dewan Kehormatan yang berwenang. Nah, untuk pemeriksaan tingkat pertama, Dewan Kehormatan Cabang atau daerah hendak menyampaikan pemberitahuan tentang pengaduan kepada pihak teradu dalam kurun waktu 14 hari. Teradu harus menjawab dalam kurun waktu 21 hari dengan bukti yang diperlukan. Jika tidak, teradu dianggap melepas hak jawabnya. Tahu guys. Baik, selanjutnya mengenai kode etik jaksa. Nah, dasar hukum bagi kode etik jaksa ini ialah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 14 /JA/11/2012 tentang kode etik perilaku jaksa. Nah, di dalam penjelasan umum di sini dijelaskan jaksa ialah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta memiliki wewenang lain berdasarkan undang-undang. Nah, profesi jaksa ini meliputi tugas dan wewenang teknis di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, serta bidang ketertiban dan ketentraman umum. Nah, dalam kode etik perilaku jaksa, ini bermakna bahwa hal tersebut merupakan serangkaian norma yang menjabarkan kode etik jaksa. Nah, jadi menjadi pedoman perilaku jaksa juga dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesi, serta dalam interaksi kemasyarakatan di luar kedinasan. Nah, terkait tindakan administratif, pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif ialah pejabat yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memberikan sanksi administratif kepada jaksa yang melakukan pelanggaran. Di sini disebut dengan Majelis Kode Perilaku atau disingkat dengan MKP. Nah, MKP ini ialah wadah di lingkungan kejaksaan yang dibentuk oleh pejabat berwenang untuk kemudian memeriksa dugaan pelanggaran kode etik perilaku jaksa. Nah,
Di dalam hal ini saya merangkum setidaknya ada 4 kewajiban jaksa. Yang pertama kepada negara, kepada institusi, kepada profesi, serta kepada masyarakat. Nah, kepada negara ini, pertama jaksa harus setia dan juga taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mereka juga harus melaporkan kepada pimpinan jika mengetahui hal yang membahayakan atau merugikan negara. Selanjutnya, tanggung jawab atau kewajiban jaksa kepada institusi, yakni jaksa harus menerapkan doktrin Trikrama Adiaksa, yakni menjunjung tinggi sumpah atau janji jabatan, menjalankan tugas sesuai visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia, mengikuti peraturan kedinasan, dan menunjukkan sikap kepemimpinan melalui teladan, keadilan, ketulusan, dan juga kewibawaan. Selanjutnya, kewajiban jaksa kepada profesi, jaksa harus menjaga kehormatan dan martabat profesi dengan integritas, profesionalisme, kemandirian, kejujuran, dan juga keadilan. Nah, mereka ini harus mengundurkan diri dari penanganan perkara jika memiliki kepentingan pribadi atau keluarga, serta mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan yang berlaku. Kemudian, kewajiban jaksa yang keempat yakni kewajibannya kepada masyarakat. Nah, kepada masyarakat ini jaksa tentunya harus memberikan pelayanan yang prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Kemudian di sini dibahas terkait larangan dalam pelaksanaan tugas seorang jaksa, yakni jaksa dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi, meminta atau menerima hadiah dari pihak yang berkepentingan, menangani perkara yang memiliki kepentingan pribadi, melakukan permufakatan melawan hukum, memberikan perintah yang bertentangan dengan norma-norma hukum, rekayasa fakta hukum, menggunakan kewenangan untuk kepentingan fisik atau psikis, dan menggunakan barang bukti yang telah direkayasa. Nah, dalam hal ketidakberpihakan, jaksa ini juga dilarang bertindak diskriminatif berdasarkan suku, ras, agama, gender, golongan sosial, dan juga politik. Nah, merangkap jabatan sebagai pengusaha atau anggota partai politik itu juga tidak boleh, serta memberikan dukungan kepada calon dalam suatu pemilihan umum. Di sini juga terdapat hak-hak jaksa. Dalam hal ini jaksa juga berhak melaksanakan tugas tanpa intimidasi, mendapatkan perlindungan hukum dan fisik, mengikuti pendidikan dan juga pelatihan, mendapatkan sarana yang layak, kenaikan pangkat, kebebasan berpendapat, serta proses pemeriksaan yang adil jika terjadi pelanggaran disiplin. Nah, dalam penjatuhan tindakan administratif, jaksa yang melanggar kode etik perilaku ini dijatuhkan tindakan administratif, seperti pembebasan dari tugas ataupun pemindahan tugas. Nah, proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi ini dilakukan oleh Majelis Kode Perilaku sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dengan keputusan yang bersifat mengikat dan dilaporkan secara berjenjang. Jadi, dapat saya simpulkan secara keseluruhan kode etik dan perilaku jaksa ini memberikan suatu pedoman yang sangat jelas tentang kewajiban, larangan, dan juga hak jaksa dalam menjalankan tugasnya serta memastikan adanya mekanisme yang adil dan transparan dalam penegakan kode etik. Baik, pembahasan mengenai kode etik ini selanjutnya ialah kode etik notaris. Nah, dalam kode etik notaris pertama dibahas mengenai ketentuan umum. Nah, di ketentuan umum ini dijelaskan bahwa Dewan Kehormatan Pusat itu merupakan badan tingkat nasional yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan juga pembenahan anggota untuk menjunjung tinggi kode etik. Nah, mereka juga memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atau dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan disiplin organisasi yang bersifat internal dan tidak berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Nah, dalam kode etik notaris ini, keputusan yang dibuat oleh Dewan Kehormatan Pusat bersifat final. Selain itu, mereka memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas terkait dugaan pelanggaran kode etik jabatan notaris. Nah, selanjutnya, ruang lingkup dari kode etik jabatan notaris ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan profesinya. Ini mencakup kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi, larangan yang harus dihindari, serta pengecualian yang berlaku dalam situasi tertentu. Nah, dalam hal kewajiban, larangan, dan pengecualian dibahas mengenai kode etik. Kode etik ini merupakan serangkaian kewajiban yang tentunya harus diikuti oleh setiap notaris. Nah, kewajiban ini di dalamnya termasuk
tidak terbatas pada menjaga kerahasiaan informasi klien, bertindak jujur dan transparan, serta memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif. Notaris di sini juga dilarang menerima suap ataupun gratifikasi, terlibat dalam konflik kepentingan atau melakukan tindakan yang dapat merusak reputasi profesinya. Selanjutnya, dalam bab kewajiban larangan. Dalam hal ini, kewajiban, larangan, dan pengecualian dalam Kode Etik Notaris menetapkan serangkaian kewajiban yang harus diikuti oleh setiap notaris. Nah, kewajiban ini di dalamnya termasuk menjaga kerahasiaan informasi klien, bertindak jujur dan transparan, serta memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif. Notaris juga dilarang menerima suap atau gratifikasi, terlibat dalam konflik kepentingan, atau melakukan tindakan yang dapat merusak reputasi profesinya. Selain itu, terdapat beberapa pengecualian dalam kode etik yang memungkinkan notaris untuk tidak mematuhi beberapa ketentuan dalam keadaan tertentu yang harus diatur dan dijelaskan secara rinci dalam peraturan tambahan dalam atau panduan pelaksanaannya. Pada bagian selanjutnya, kewajiban, larangan, dan pengecualian di dalam kode etik notaris. Nah, kode etik ini menetapkan serangkaian kewajiban yang harus diikuti oleh setiap notaris. Kewajiban ini di dalamnya termasuk menjaga kerahasiaan informasi klien, bertindak jujur dan transparan, serta memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif. Notaris juga dilarang untuk menerima suap ataupun gratifikasi, terlibat dalam konflik kepentingan, atau melakukan tindakan yang dapat merusak reputasi profesinya. Selain itu, terdapat beberapa pengecualian dalam kode etik yang memungkinkan notaris untuk tidak mematuhi beberapa ketentuan dalam keadaan tertentu yang harus diatur dan dijelaskan secara lebih rinci dalam peraturan tambahan ataupun panduan pelaksanaan. Nah, jadi secara keseluruhan kode etik notaris ini bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Dewan Kehormatan Pusat ini juga sangat berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan kode etik, memastikan setiap anggota mematuhi standar yang ditetapkan, dan juga menindak tegas suatu pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya, dalam kode etik notaris ini juga dibahas mengenai anggota yang melanggar kode etik notaris. Nah, anggota ini dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan, pemecatan permanen dari keanggotaan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan. Nah, pemberian sanksi ini disesuaikan dengan tingkat dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tersebut. Nah, pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kode etik ini dilakukan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah untuk tingkat pertama. Nah, pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan juga Dewan Kehormatan wilayah untuk tingkat banding, serta pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat untuk tingkat terakhir. Nah, dalam proses pemeriksaan dan pemberian sanksi, Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengadakan sidang dalam waktu 7 hari kerja jika ada dugaan pelanggaran. Jika pelanggaran tersebut terbukti, kemudian Dewan akan memanggil anggota terkait dalam waktu 7 hari kerja setelah tanggal sidang tersebut. Nah, keputusan dan sanksi yang dijatuhkan setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota dalam sidang. Kita tuh ngedit juga nggak bisa ini, maksudnya nggak di play dari awal sampai habis. Jadi aku ulang satu paragraf aja. Jangan lah, panjangan dari yang tadi aja sebelum ada motor di sini, kamu nyadarnya sampai mana? Oh iya, oke. Nah, Gak bisa. kemudian keputusan tentang pemecatan sementara atau pemecatan permanen dapat diajukan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang mengajukan banding tersebut dalam waktu 7 hari kerja. Dan putusan banding harus segera diberikan dalam waktu 30 hari kerja setelah mendengar keterangan dari anggota. Nah, dalam keputusan Dewan Kehormatan Wilayah ini tentang pemecatan atau pemecatan permanen dapat diajukan untuk pemeriksaan akhir kepada Dewan Kehormatan Pusat. Nah, Dewan Kehormatan Pusat selanjutnya akan memanggil anggota untuk memeriksa di tahap akhir dalam waktu 30 hari kerja setelah menerima permohonan. Nah, setelah itu keputusan akhir harus segera dikirim ke semua pihak terkait dalam waktu 7 hari kerja setelah sidang. Nah, putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Wilayah, dan Pusat dilaksanakan oleh pengurus daerah. Nah, pengurus daerah selanjutnya akan mencatat keputusan mengenai kasus kode etik dalam buku anggota dan mengumumkannya dalam media notariat.
Nah, anggota yang melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan dinyatakan bersalah serta dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dipecat sementara dari keanggotaan dan oleh pengurus pusat. Nah, pengurus pusat ini juga akan mengusulkan pemecatan permanen kepada Kongres. Jadi pengurus pusat ini wajib memberitahukan pemberian sanksi pemecatan sementara, pemecatan permanen, atau pemberhentian dengan tidak hormat kepada majelis pengawas daerah dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Baik, kode etik profesi selanjutnya ialah membahas terkait etika profesi dan peran hakim dalam penegakan hukum. Nah, dalam pembelajaran tentang etika profesi hakim ini terdapat beberapa aspek penting yang harus dipahami, yaitu konsep dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta peran dan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang tertulis dan menentukan tindakan baik buruknya bagi seorang profesional. Kode ini juga merupakan panduan etis dalam melaksanakan pekerjaan dan pedoman moral bagi hakim itu sendiri, baik saat menjalankan tugas resmi maupun di luar tugas resmi. Nah, dasar hukum untuk kode etik ini ialah mencakup keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, serta putusan Mahkamah Agung. Nah, di sini juga menganut kepada prinsip Bangalore yang disusun oleh para hakim internasional sebagai standar kode etik hakim pada tahun 2002 yang mencakup prinsip-prinsip seperti kemandirian, tidak memihak, integritas, kesopanan persamaan, kecakapan, dan juga ketekunan. Nah, prinsip-prinsip ini juga menjadi acuan bagi hakim di seluruh dunia dalam menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalitas. Nah, kemudian, dalam konteks penegakan kode etik ini, maklumat Ketua Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 itu dibuat sebagai respon terhadap beberapa operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap panitera pengganti dan hakim yang terlibat di dalam kasus suap dan pungutan liar. Nah, maklumat ini mendorong langkah-langkah inovatif seperti mystery shopper, tanggung jawab atasan, dan cek integritas untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika. Nah, kode etik ini memuat prinsip-prinsip berperilaku, kewajiban dan larangan, pengawasan pemeriksaan, serta sanksi hukum bagi hakim. Prinsip-prinsip dasar dalam kode etik ini mencakup berperilaku adil, jujur, arif, dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan juga bersikap profesional. Nah, hakim dalam hal ini juga memiliki kewajiban untuk berperilaku adil, tidak memihak, menghormati asas praduga tak bersalah, tidak terlibat dalam penerimaan gratifikasi, dan juga menjaga integritas baik di dalam maupun di luar persidangan. Jadi, salah satu aspek penting dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim ialah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Nah, oleh karena itu, dapat saya rangkum secara keseluruhan, kode etik dan pedoman perilaku hakim ialah panduan penting untuk menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Meskipun pelanggaran kerap kali terjadi karena beberapa faktor, termasuk kurangnya pemahaman dan penerapan aturan, prinsip-prinsip utama dalam kode etik ini memberikan landasan yang kuat untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme hakim di Indonesia. Kode etik yang selanjutnya membahas terkait kode etik hakim konstitusi. Nah, kode etik hakim konstitusi ini merupakan norma moral yang wajib diikuti oleh setiap hakim konstitusi. Pedoman tingkah laku hakim konstitusi ialah rincian dari kode etik yang menjadi panduan bagi hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya dan dalam interaksinya di masyarakat. Jadi, hakim konstitusi ini merupakan individu yang memegang jabatan hakim di Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, rekan sejawat ini mengacu kepada sesama hakim konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang merupakan badan yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan juga merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik atau norma hukum yang berlaku. Nah, hakim konstitusi ini tentunya harus mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, melaksanakan tugas dengan jujur, adil, penuh pengabdian, dan juga tanggung jawab,
terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan juga Tuhan Yang Maha Esa. Mereka harus menghindari segala macam tindakan tercela, menjaga martabat sebagai negarawan penjaga konstitusi yang independen, bijaksana, dan tidak memihak dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hakim konstitusi di sini juga harus memperdalam pengetahuan khusus terkait tugas mereka untuk menyelesaikan perkara dengan cepat dan juga adil sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mereka juga harus memelihara hubungan kerjasama yang baik, kesetiakawanan, menjaga martabat, nama baik, dan juga saling menghargai serta mengingatkan antar sesama rekan sejawatnya. Kemudian, dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim konstitusi harus bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, memperlakukan semua pihak secara adil dan juga tidak mendiskriminasi, dan menjatuhkan putusan secara objektif berdasarkan fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Mereka juga harus menjaga jarak dari pihak yang berperkara, menghindari kolusi, tidak menerima pemberian janji atau dari pihak yang berperkara terhadap rekan sejawat. Hakim konstitusi juga harus memelihara hubungan kerjasama yang baik, saling membantu meningkatkan profesionalisme, saling mengingatkan, dan juga menjaga martabat serta nama baik rekan sejawatnya. Nah, mereka juga tidak boleh melecehkan teman sejawat ataupun memberikan komentar yang terbuka atas pendapat yang berbeda kecuali dalam konteks kajian ilmiah. Nah, juga terhadap masyarakat, hakim konstitusi harus berperilaku dengan sederhana, rendah hati, menghormati dan juga menghargai orang lain, serta menjadi teladan dan kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma lainnya. Nah, selanjutnya pada kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi ini juga dibahas terkait Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang bersifat ad hoc dan terdiri dari 3 hakim konstitusi dengan tambahan anggota seperti mantan hakim agung, praktisi hukum senior, dan guru besar hukum. Nah, jika terdapat pelanggaran yang diduga dilakukan oleh hakim konstitusi akan diancam dengan sanksi pemberhentian. Majelis Kehormatan ini bertugas untuk menegakkan kode etik dan pedoman tingkah laku hakim konstitusi, mengumpulkan informasi terkait dugaan pelanggaran, dan memutuskan tindakan yang direkomendasikan kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi. Nah, pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hakim konstitusi yang diduga melanggar diberikan kesempatan untuk membela dirinya. Sebelum putusan diambil, setiap anggota Majelis Kehormatan wajib memberikan pendapatnya. Putusan ini diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, atau jika mufakat tidak tercapai, dapat dilakukan melalui pemungutan suara atau voting. Nah, juga putusan tersebut ini dapat berupa pernyataan bersalah atau tidak bersalah dengan rekomendasi hukuman atau rehabilitasi sesuai dengan hasil pemeriksaan.